Ini pertama kalinya sejak tahun 1995 kita menempati ranking 2 Pak di Asia. Always do it. Level naik. Dampak naturalisasi Jairo Riedewald terhadap permainan timnas Indonesia. Naturalisasi Jairo Riedewald menandai sebuah titik penting dalam perjalanan tim nasional Indonesia. Ini bukan sekadar penambahan satu nama dalam daftar pemain, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa level permainan timnas Indonesia tengah dinaikkan secara serius. Kehadiran Riedewald membawa perubahan bukan hanya pada komposisi pemain, tetapi juga pada cara bermain, cara berpikir, dan arah perkembangan tim secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami transformasi signifikan. Intensitas permainan meningkat, kepercayaan diri tumbuh, dan hasil di level regional mulai menunjukkan progres. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih ada satu persoalan mendasar yang terus muncul, konsistensi dan kontrol permainan, terutama saat menghadapi lawan dengan kualitas dan pengalaman lebih matang. Disinilah dampak naturalisasi Jairo Riedewald menjadi sangat relevan. Naturalisasi sebagai langkah strategis, bukan reaksi sesaat. Langkah menaturalisasi Jairo Riedewald tidak dapat dipandang sebagai keputusan reaktif atau instan. Ini adalah bagian dari strategi jangka menengah hingga panjang untuk memperkuat fondasi permainan timnas Indonesia. Riedewald datang dengan profil yang sangat spesifik. Pemain berpengalaman di sepak bola Eropa, memiliki fleksibilitas posisi, serta terbiasa bermain dalam sistem yang menuntut disiplin tinggi. Berbeda dengan naturalisasi yang hanya bertujuan menutup lubang sementara, Riedewald diproyeksikan sebagai pemain yang memberi dampak struktural. Artinya, pengaruhnya tidak hanya terlihat pada satu atau dua pertandingan, tetapi pada cara timnas Indonesia membangun permainan dari belakang, menjaga tempo, dan merespons tekanan lawan. Naturalisasi ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini lebih selektif. Fokusnya bukan lagi pada kuantitas pemain naturalisasi, melainkan kualitas dan kecocokan dengan kebutuhan tim. Perubahan di lini tengah, dari energi ke kontrol. Salah satu area yang paling merasakan dampak kehadiran Jairo Riedewald adalah lini tengah. Selama ini, timnas Indonesia dikenal sebagai tim dengan energi tinggi dan agresivitas kuat. Namun, energi tanpa kontrol seringkali berujung pada permainan yang terburu-buru dan mudah dipatahkan lawan. Riedewald hadir sebagai pemain yang membawa ketenangan. Ia tidak bermain dengan tergesa-gesa, tidak mudah terpancing tempo lawan, dan mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Dalam peran gelandang bertahan atau gelandang tengah, ia berfungsi sebagai pengatur ritme permainan. Dengan adanya pemain seperti Riedewald, timnas Indonesia tidak harus selalu bermain cepat. Tim kini memiliki opsi untuk memperlambat tempo, menguasai bola, dan memancing lawan keluar dari posisinya. Ini adalah elemen penting dalam sepak bola modern yang selama ini masih terus dikembangkan oleh Indonesia. Fleksibilitas taktikal, senjata baru timnas Indonesia. Dampak besar lain dari naturalisasi Riedewald adalah fleksibilitas taktik. Ia bukan pemain satu posisi. Kemampuannya bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, hingga bek tengah memberi pelatih banyak opsi strategis. Dalam skema dua gelandang bertahan, double pivot, Riedewald bisa berperan sebagai penyeimbang, memungkinkan gelandang lain lebih bebas menyerang. Dalam formasi 3 bek, ia dapat turun menjadi bek tengah yang membantu membangun serangan dari belakang dengan distribusi bola yang rapi. Fleksibilitas ini membuat timnas Indonesia tidak mudah ditebak. Pelatih bisa mengubah pendekatan permainan tanpa harus mengganti pemain. Cukup dengan menggeser peran Riedewald. Bagi tim yang ingin naik level di Asia, kemampuan beradaptasi seperti ini sangat krusial. Dampak pada lini pertahanan, lebih tenang, lebih terstruktur. Salah satu kritik utama terhadap timnas Indonesia di masa lalu adalah lini pertahanan yang mudah panik saat ditekan. Kehadiran Riedewald memberi solusi langsung terhadap masalah ini. Sebagai pemain yang nyaman menguasai bola di area sendiri, Riedewald membantu lini belakang keluar dari tekanan. Ia bisa menjadi opsi umpan yang aman, memecah pressing lawan, dan menjaga struktur pertahanan tetap rapi. Dampaknya terasa secara kolektif. Bek tidak lagi terburu-buru membuang bola. Kiper memiliki lebih banyak opsi distribusi. Transisi dari bertahan ke menyerang menjadi lebih terorganisir. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas permainan secara keseluruhan. Efek domino terhadap pemain lain. Naturalisasi Jairo Riedewald tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap pemain lain. Gelandang kreatif mendapat lebih banyak ruang karena ada pemain yang menjaga keseimbangan.
Bek sayap bisa lebih agresif naik membantu serangan tanpa khawatir meninggalkan celah besar. Pemain muda pun diuntungkan. Mereka dapat belajar langsung dari pemain yang terbiasa bermain di level tinggi. Mulai dari cara membaca permainan, menjaga posisi, hingga mengambil keputusan di bawah tekanan. Efek ini seringkali tidak terlihat dalam statistik, tetapi sangat penting dalam membangun tim yang solid. Tim yang naik level bukan hanya soal individu hebat, tetapi soal bagaimana setiap pemain saling melengkapi, mentalitas dan kedewasaan bermain. Selain aspek teknis dan taktik, dampak terbesar dari kehadiran Riedewald mungkin terletak pada mentalitas. Ia membawa kedewasaan bermain yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga krusial. Dalam pertandingan besar, timnas Indonesia kerap tampil emosional, terlalu bernafsu menyerang atau kehilangan fokus saat tertinggal. Riedewald hadir sebagai penyeimbang emosi tersebut. Ia terbiasa bermain di situasi tekanan tinggi dan tahu bagaimana menjaga kepala tetap dingin. Mentalitas seperti ini menular. Ketika satu pemain tetap tenang, pemain lain ikut tenang. Inilah fondasi mental yang dibutuhkan untuk bersaing secara konsisten di level internasional. Adaptasi dengan sepak bola Asia. Tentu saja, tantangan tetap ada. Sepak bola Asia memiliki karakteristik yang berbeda dengan Eropa. Intensitas fisik, kondisi lapangan, cuaca, dan atmosfer stadion seringkali menjadi ujian tersendiri. Namun pengalaman panjang Riedewald membuatnya memiliki modal kuat untuk beradaptasi. Ia tidak asing dengan pertandingan keras dan tekanan tinggi. Dengan dukungan sistem tim yang tepat, proses adaptasi ini diyakini tidak akan memakan waktu lama. Yang terpenting, timnas Indonesia tidak menggantungkan semuanya pada Riedewald. Ia adalah bagian dari sistem, bukan pusat segalanya. Pesan kuat ke kawasan Asia. Naturalisasi Jairo Riedewald juga mengirim pesan kuat ke Asia Tenggara dan Asia secara luas. Indonesia serius menaikkan level. Ini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat dan potensi, tetapi tim yang mulai memadukan energi dengan pengalaman dan kecerdasan bermain. Pesan ini penting secara psikologis. Lawan akan memandang Indonesia dengan lebih hormat. Pertandingan melawan Indonesia tidak lagi dianggap mudah atau sekadar formalitas. Level naik, tapi proses tetap kunci, meski dampaknya besar. Penting untuk memahami bahwa naturalisasi Riedewald bukan jalan pintas menuju kesuksesan instan. Level memang naik, tetapi proses tetap menjadi kunci utama. Keberhasilan naturalisasi ini sangat bergantung pada bagaimana ia dimanfaatkan dalam sistem tim, bagaimana chemistry dibangun, dan bagaimana pelatih mengintegrasikannya dengan pemain lain. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just